Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sulawesi Tengah memiliki potensi dan kekayaan alam yang cukup melimpah, baik yang terdapat di bawah tanah, di atas tanah, dan juga sepanjang pesisir pantai. Serta ke lautan terdapat potensi yang sangat besar. Namun, semua itu belum dikelola secara optimal. Dari data-data capaian pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2011-2016, berbagai strategi dan upaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah telah dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, data-data dalam bentuk angka dan grafik, serta informasi faktual yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari data tersebut menunjukkan bahwa dari berbagai aspek mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya, terutama pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Tentunya dalam 5 tahun ke depan akan terus dilakukan berbagai upaya untuk dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan peningkatan sumber daya manusia melalui program-program yang efektif, efisien, guna mewujudkan visi pembangunan Sulawesi Tengah 2016-2021, yaitu Sulawesi Tengah maju, mandiri, dan berdaya saing. Semoga video profil capaian pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan maupun para pelaku usaha. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulawesi Tengah adalah sebuah provinsi di bagian tengah Pulau Sulawesi. Ibu kota provinsi ini adalah Kota Palu. Sulawesi Tengah memiliki wilayah terluas di antara semua provinsi Pulau Sulawesi dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Pulau Sulawesi setelah Provinsi Sulawesi Selatan. Tahun 1964 dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964, terbentuklah daerah tingkat 1 Sulawesi Tengah yang meliputi 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Buol Toli-Toli. Selanjutnya pemerintah pusat menetapkan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai provinsi yang otonom, berdiri sendiri yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang pembentukan Provinsi Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah. Dan selanjutnya tanggal pembentukan tersebut diperingati sebagai hari lahirnya Provinsi Sulawesi Tengah. Perkembangan sistem pemerintahan dan tuntutan masyarakat dalam era reformasi menginginkan adanya pemekaran wilayah menjadi kabupaten. Hingga saat ini berdasarkan pemekaran wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah menjadi 12 kabupaten dan 1 kota madya, yakni Kabupaten Donggala berkedudukan di Banawa, Kabupaten Poso berkedudukan di Poso, Kabupaten Banggai berkedudukan di Luwuk, Kabupaten Toli-Toli berkedudukan di Toli-Toli. Kota Madya Palu berkedudukan di Palu. Kabupaten Buol berkedudukan di Buol. Kabupaten Morowali berkedudukan di Bungkung. Kabupaten Banggai Kepulauan berkedudukan di Salakan. Kabupaten Parigi Motong berkedudukan di Parigi.
Kabupaten Tojo Una-Una berkedudukan di Ampana. Kabupaten Sigi berkedudukan di Sigi Biromaru. Kabupaten Morowali Utara berkedudukan di Kolonedale. Kabupaten Banggai Laut dengan ibu kotanya Banggai. Tahun ini adalah mulai pelaksanaan RPJMD tahap 3 2016-2021, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperkuat daya saing perekonomian dan kompetitif dengan penerapan teknologi terpadu antara industri pengolahan dengan pertanian, kelautan, dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan. Memantapkan jaringan infrastruktur transportasi serta berkembangnya jaringan jalan ke pusat-pusat kegiatan, terpenuhinya pasukan tenaga listrik yang handal dan efisien. Agenda pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2016-2021. Perbaikan jaringan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan daya saing daerah. Pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Longki Janggola dan jajaran pemerintahannya mengalami perkembangan yang sangat pesat setiap tahunnya. Terlihat dari data-data statistik yang merupakan indikator keberhasilan dan capaian baik dari pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, menekan laju inflasi, kemiskinan dan pengangguran, dan masih banyak lagi. Tren laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2011-2015. Ekonomi Sulawesi Tengah di tahun 2015 tumbuh 15,56%, lebih tinggi dibanding dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 4,79%. Capaian ekonomi Sulawesi Tengah di tahun 2015 tersebut telah melampaui target yang diamanatkan di dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2011-2016 yang menargetkan sebesar 9,45% pada tahun 2015. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah dalam perspektif Sulampua di tahun 2015. Ekonomi Sulawesi Tengah di tahun 2015 tumbuh sebesar 15,56%, menempati peringkat pertama di kawasan regional Sulampua. Perkembangan nilai PDRB setiap tahunnya mengalami peningkatan hingga pada tahun 2015 mencapai 1,7,788 miliar. Perbandingan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah, Sulawesi, KTI, dan nasional periode 2011-2015 menunjukkan Sulawesi Tengah tertinggi, yaitu sebesar 9,91%. Tren PMTB Nasional Provinsi Sulawesi Tengah periode 2011-2015 menunjukkan setiap tahun mengalami peningkatan secara signifikan hingga pada tahun 2015 mencapai 48.717 miliar. Pada tahun 2013, laju pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 23,86%. Yaitu Kabupaten Morowali, sedangkan pada tahun 2014, posisi tertinggi di Kota Palu sebesar 8,89%. Capaian PDRB nominal per kapita kabupaten kota se-Sulawesi Tengah menunjukkan pada tahun 2013-2014 menunjukkan Morowali tertinggi mencapai 63.368.158 dan di tahun 2014 mencapai 68.027.472. Tren laju inflasi tahunan Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2011 sebesar 4,47%
Tiap tahun naik terus sampai 2014, 8,95%. Namun inflasi kemudian dapat ditekan menjadi 4,17% pada tahun 2015. Tren inflasi bulanan Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2014-2015. Perkembangan indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah dan nasional pada tahun 2011 mengalami peningkatan sampai 2013 di posisi 0,407 dan dapat ditekan dan pada tahun 2015 dengan indeks 0,31 yang berarti dalam kategori kelompok penduduk dengan ketimpangan rendah. Pada tahun 2011 angka kemiskinan sebesar 16,4% atau 433.660 dan dapat ditekan dan pada tahun 2015 menjadi 14,7% atau yaitu sebanyak 406.340 jiwa. Perkembangan nilai tukar petani NTP Provinsi Sulawesi Tengah periode tahun 2013-2014. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka TPT Provinsi Sulawesi Tengah periode 2011-2015. Pemerintah provinsi terus melakukan upaya-upaya perbaikan, pengelolaan maupun program yang menyentuh kepentingan rakyat dengan melalui berbagai sektor. Yaitu pertanian, merupakan sumber utama mata pencarian penduduk dengan padi sebagai tanaman utama. Kopi, kelapa, kakao, dan cengkeh merupakan tanaman perdagangan unggulan dan hasil hutan berupa rotan. Kayu sagatis, eboni, dan meranti yang merupakan juga andalan Provinsi Sulawesi Tengah. Perkembangan di sektor pertanian unggulan terus ditingkatkan di samping untuk mengatasi dampak krisis ekonomi. Bidang sektor pertanian merupakan yang terpenting dalam perekonomian karena menyumbang sekitar 48,79% bagi produk domestik. Regional bruto PDRB sementara tanaman hortikultura 14,74% dari PDRB, setelah perkebunan 24,9%. Potensi yang sangat besar di sektor perikanan dan kelautan dengan luas perairan lautnya, diharapkan pengolahan program serta regulasi yang mudah menjadikan potensi tersebut dapat menciptakan industri berbasis perikanan yang terus tumbuh dan berakibat pada peningkatan nilai pendapatan asli daerah. Potensi unggulan yang terus dikembangkan dari sektor perikanan dan kelautan ini antara lain udang, tuna, cakalang, kerapu, teripang, lajang, dan rumput laut. Wilayah pengembangan potensi udang terdapat di 6 kabupaten yang dikelompokkan menjadi 2 klaster yaitu Parigi Motong dan Banggai. Sedangkan pengembangan potensi tuna terdapat di 6 kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang difokuskan pada 3 klaster yaitu Donggala, Banggai, dan Parigi Motong. Untuk potensi unggulan rumput laut sendiri dikembangkan di 10 kabupaten kota yang terfokus pada 3 klaster yaitu Parigi Motong, Toli-Toli, dan Banggai Kepulauan. Potensi unggulan biji kakao yang menjadi potensi unggulan Provinsi Sulawesi Tengah yang selama ini diperdagangkan dalam bentuk bahan mentah, raw material export, dan untuk mendapatkan hasil yang berwujud barang setengah jadi atau barang jadi, maka pemerintah provinsi melakukan perbaikan pengolahan melalui sentuhan teknologi maju sehingga mempunyai nilai kompetitif yang sangat tinggi. Potensi kakao tersebar di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu di Kabupaten Parigi Motong, di Kabupaten Donggala, di Kabupaten Poso, di Kabupaten Wol, di Kabupaten Banggai, di Kabupaten Toli-Toli, di Kabupaten Banggai Kepulauan,
dan Kabupaten Tojo, Una-Una, dan Kota Palu. Salah satu potensi yang diunggulkan dari sektor perkebunan di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu kelapa sawit dan karet dengan luas areal tanam 6.520 hektar dan yang dapat menghasilkan 7.216 ton per tahunnya. Provinsi Sulawesi Tengah memiliki sumber daya bahan galian dan mineral, antara lain mineral logam, industri dan bahan bangunan serta bahan bakar fosil yaitu batu bara dan minyak. Potensi pertambangan bahan galian golongan A berupa minyak dan gas bumi terletak di Kabupaten Banggai dan Morowali. Gas alam beralokasi di Kabupaten Banggai yang pada saat ini sedang dalam tahap eksplorasi. Untuk batu bara yang berlokasi di Kabupaten Morowali dan Banggai Kepulauan pada saat ini dalam tahap eksploitasi. Sedangkan potensi nikel berlokasi di Morowali, Banggai, dan Kabupaten Tojo, Una-Una masih pada tahap eksplorasi. Di lapangan Tiakai juga terdapat cadangan minyak bumi sebesar 110 juta barel. Sedangkan di Sinorang, Kecamatan Batui, terdapat cadangan gas sebanyak 4 triliun kubik yang dapat dimanfaatkan untuk industri petrokimia, LPG, bahan bakar pabrik, dan pembangkit listrik serta gas. Visi Provinsi Sulawesi Tengah yang maju, mandiri dan berdaya saing akan memberikan semangat dalam pencapaian pembangunan untuk bisa lebih mengembangkan diri, berinovasi, serta mampu bersaing menuju Sulawesi Tengah yang lebih baik guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah. Kami meyakini bahwa potensi yang dimiliki dari semua sektor unggulan Provinsi Sulawesi Tengah seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, pariwisata, dan pertambangan akan bergerak tumbuh dan maju seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Kontribusi sektor tersebut jelas meningkatkan potensi ekonomi di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah sehingga dapat meningkatkan daya saing serta upaya pembangunan ke depannya. Indikator-indikator lainnya seperti penurunan angka kemiskinan, Gini ratio, indeks pembangunan manusia, angkatan kerja, tingkat pengangguran, serta daya saing kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan hasil yang sangat signifikan menuju ke arah yang lebih baik. Dengan dukungan bersama seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah, ia tetap konsisten, berintegritas, dan mampu bekerja sama dengan baik. Video capaian kinerja pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah ini disajikan melalui visualisasi yang akan menggambarkan serta akan memberikan data dan informasi penting tentang indikator pencapaian pembangunan di Sulawesi Tengah dan gambaran faktual yang dapat digunakan sebagai referensi bermanfaat untuk merencanakan program-program pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah ke depan yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.